Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Gimana keadaan badannya aja? Dingin panas? Cuaca lagi dingin Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Kita udah kembali lagi, kita mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita. Ya, kita bersyukur Tuhan selalu kasih arahan buat kita, kasih tuntunan. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan adalah gini, jangan sia-siakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Wow, agak panjang ya. Jangan sia-siakan segala yang apa? Yang baik yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan segala yang baik buat kita. Nah, cuman masalahnya kan kadang nggak disadari. Tapi lewat pesannya ini gini, apa yang Tuhan udah kasih jangan disia-siakan. Ya, nanti kita akan belajar apa yang jadi sia-siakan. Oke, saya mau ajak kita baca satu ayat ini, 2 Timotius 1 ayat 6. Satu ayat yang mungkin juga nggak asing buat kita. Sudah terpampang 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, ini surat yang ditulis Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius yang adalah anak didiknya, anak rohaninya. Latar belakang Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat di 2 Timotius. Ini ditulis dari penjara menjelang datangnya eksekusi turun atas dia. Ya. Jadi sebetulnya ia hanya memiliki sedikit waktu ya, nggak terlalu banyak waktu tersisa yang dia juga nggak tahu kapan ya jatuhnya eksekusi itu. Nah, sebelum di waktu-waktu penantian ini apa yang dia lakukan? Ya banyak menulis surat. Ya, dia menulis surat yang sangat pribadi kepada Timotius ya, penuh kasih sayang, penuh perhatian ya. Kepada Timotius ini selain anak rohani adalah rekan sepelayanannya ya. Rasul Paulus tahu bahwa Timotius ini menghadapi satu tanggung jawab, menghadapi satu situasi yang gak mudah, tanggung jawab yang besar, baik di dalam memberitakan Injil maupun di dalam memimpin jemaat yang dipercayakan kepada dirinya. Ya. Nah, lewat suratnya ini Rasul Paulus ingin mendorong pemuda ini, Timotius ini untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ya. Tetap menjaga Injil dalam arti menyebarkan pesan keselamatan ya di dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa nggak mudah ya, dia juga tahu nggak mudah bagi Timotius sebagai seorang anak muda yang memiliki beban dan tanggung jawab yang begitu besar di dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya. Makanya surat ini diawali dengan dorongan kepada Timotius untuk apa? Tetap kuat imannya. Jadi kalau kita baca di satu perikop itu diawali dengan dorongan ya kepada Timotius agar tetap kuat di dalam iman. Ya. Ingat Timotius bagaimana engkau ya dibesarkan oleh nenekmu Lois dan ibumu Yunika ya, orang-orang beriman, perempuan-perempuan, wanita-wanita beriman ya. Artinya dia dibesarkan oleh orang-orang yang luar biasa. Artinya sejak kecil Timotius ini sudah ditanamkan nilai-nilai yang baik. Ada benih-benih ilahi yang sebetulnya sudah tertanam di dalam dirinya. Dan ini sebetulnya merupakan modal kuat ya bagi pribadi Timotius. Jadi ada orang kan yang memang dibesarkan tanpa nilai-nilai yang benar, campur aduk ini itu suatu hari memang Tuhan pilih gitu ya. Tetapi buat Timotius ini luar biasa, dari sejak kecil dia sudah ditanamkan, bahkan dari dalam kandungannya dibesarkan ya oleh nilai-nilai yang luar biasa. Makanya ini suatu modal yang luar biasa ya buat Timotius. Memang gak dijelaskan secara persis sih tantangan apa sih yang dihadapi oleh Timotius. Tetapi melalui kata-kata dorongan yang kita dengar apa yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius. Dari situ kita mulai melihat apa yang dialami Rasul Paulus. Ia mengalami satu rasa takut. Dia mengalami satu rasa malu, bukan rasa malu ya sebutnya, rasa gak pede. Merasa diri kecil ya. Merasa diri siapa sih aku gitu ya. Dia mengingat apa usia yang muda. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang dari berbagai tingkat usia, khususnya orang-orang yang jauh lebih besar, jauh lebih tua dari dia, baik itu orang-orang yang mendukungnya maupun orang-orang yang menentangnya. Buat seorang Timotius gak mudah ya. Dia juga akhirnya jadi kurang pede mengingat yang tadi ya, segala usia dan lain-lain, merasa gak mampu juga di dalam menjalankan tugas yang gak mudah. Ada tanggung jawab besar ya yang dipercayakan kepada dirinya dan berbagai ya, sehingga ini membuat dia timbul rasa takut, timbul rasa nggak mampu ya.
merasa sendiri, merasa di dalam kesendirian. Mengingat dia dibesarkan oleh para wanita-wanita yang single mother, single nenek, single mama. Nah, Rasul Paulus di tengah kondisi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia nggak serta-merta gini, ayo Timotius, nggak mau tahu, ku tetap kau harus kuat lakukan tugasmu. Enggak, ya. Dia nggak main suruh begitu aja, nggak main paksa begitu aja, ya. Pertama-tama dia ingatkan bahwa, Timotius, engkau memiliki hal-hal yang unggul di dalammu. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang cuman taunya nyuruh, taunya lakukan. Tetapi Rasul Paulus kepada Timotius, engkau tuh punya potensi dahsyat. Banyak hal dahsyat di dalam dirimu, nak. Ya. Kau telah memiliki hal-hal unggul di dalam dirimu yang orang lain mungkin gak ada. Kau punya fondasi iman yang baik. Karunia-karunia engkau sudah diberikan pada waktu aku menetapkan engkau sebagai pelayan Tuhan. Ya, artinya gini, bahwa Bapak Ibu Saudara, di situ kan 2 Timotius 1 ayat 6, di situ kan ditulis, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, fungsi penumpangan tangan adalah, salah satunya adalah penunjukan, pemilihan, pengutusan, penugasan. Itu penumpangan tangan. Tetapi bukan cuma sekedar penumpangan tentang pengutusan atau penugasan. Tetapi tentang bagaimana impartasi kuasa Tuhan. Sehingga gini, ketika orang yang diberikan tugas, orang itu dimampukan oleh kuasa Tuhan. Orang itu diperlengkapi dengan segala karunia-karunia. Untuk apa? Supaya tugas yang dipercayakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Jadi penumpangan tangan bukan semata-mata soal penugasan. Tapi kemampuan ilahi yang Tuhan berikan. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara Tuhan mempercayakan kita atau mempercayakan siapapun untuk suatu tugas yang harus diemban. Tuhan ingat, Tuhan juga sekaligus memberi kemampuannya. Nah, tapi uniknya Bapak Ibu, kekuatan atau kemampuan itu akan bekerja semakin kuat apabila si penerimanya menggunakannya atau mengaktifasikannya. Memang Tuhan perlengkapi. Tapi boleh dikatakan itu baru sesuatu awalan atau setengah matang istilahnya. Itu akan menjadi tajam, itu akan menjadi luar biasa, semakin kuat, semakin besar. Apabila si penerimanya apa? Dia melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi ibarat gini Bapak Ibu Saudara. Ibarat seseorang ingin merasakan, ini contohnya bisa apa aja. Ibarat seseorang pengen tahu sih apa kehebatan mesin Formula 1 yang pembalap-pembalapnya, saya nggak tahu ya seberapa kita ngikutin. Itu kan kecepatan tinggi sekali, tingkat dunia, ya nggak mudah untuk seseorang bisa menjadi pembalap Formula 1. Dulu ada satu orang Indonesia pernah masuk dalam balapan Formula 1, nggak mudah Bapak Ibu Saudara, nggak lama juga keluar. Bukan soal tenaga, daya, dan dana, tetapi kemampuan dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah, ibarat kecanggihan sebuah mobil sport atau mobil Formula 1 Bapak Ibu Saudara, yang memiliki banyak kecanggihan, daya pacu mesin, komputerisasinya dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Apakah si pengemudi ini, si pengendara ini, apakah bisa langsung merasakan kecanggihan mobil itu? Mungkin sering dengar betapa hebatnya kendaraan ini. Tapi dia belum bisa mengalaminya. Apabila nggak dia masuk ke dalam mobil itu, dia duduk, pakai seat belt, menyalakan mesinnya, dan mulai injak pedal gas. Nah, ketika pedal gas itu diinjak Bapak Ibu Saudara, maka di kecepatan tertentu dia mulai merasakan, wow, betapa mesinnya ini bahkan jauh lebih canggih dari apa yang dia dengar, apa yang dia baca, tapi dia alami. Bahkan ketika mobil itu melakukan tikungan-tikungan yang tajam, baru dia merasakan kecanggihan kaki-kakinya, sistem komputerisasinya. Inilah gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa kalau nggak kita mulai bergerak, bertindak, maka nggak pernah mengalami hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah perlengkapi dalam kehidupan kita. Itu baru akan terjadi waktu kita ada di dalamnya, melakukannya, termasuk tantangan-tantangan di dalamnya. Maka kita baru melihat betapa dahsyat Tuhan kita. Yang ngerti katakan amin.
Betapa baru karunia-karunia itu teraktivasi. Waktu kita ada di tengah-tengah, waktu kita istilahnya mengendarainya, waktu kita menjalaninya. Ya. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Maksudnya gini, si pengendara tadi, jadi gak sedikit orang percaya meminta untuk Tuhan, ayo Tuhan perlengkapi aku dulu. Tambahkan aku ini, beri aku ini, baru itu, baru aku mau bergerak. Gak gitu cara kerjanya. Waktu kita percaya, waktu Tuhan percayakan sesuatu untuk kita lakukan. Lakukan, melangkahlah. Maka disitulah Tuhan mulai mengaktifasi lebih matang lagi, lebih tajam lagi. Waktu kita sudah istilahnya berada di kendaraan dan kita mulai menginjak pedal gas formula itu. Baru kita melihat, wow betapa luar biasa. Oke, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mengatakan agar jangan kita orang-orang percaya menyia-nyiakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan sudah berikan banyak buat kita? Wah luar biasa, berarti kan artinya memang kita nyadar, kita tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Karunia-karunia tuh Tuhan sudah berikan. Ya. Nah ketika Tuhan memilih kita, ya, Ia juga sesungguhnya telah memperlengkapi kita untuk kita berfungsi. Oh kita udah diperlengkapi sebetulnya, ya. Cuman kayak mobil formula tadi aja, formulanya kan masih parkir tuh. Tahu nggak itu canggih, tahu, tapi belum ngalami, ya. Hanya saja, jadi gini, Tuhan udah memperlengkapi, hanya saja bagian ini seringkali kurang disadari bahwa sebetulnya ada banyak hal yang canggih, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Ya, katakan amin. Luar biasa ya. Kalaupun sampai menyadari orang percaya bahwa Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa, kalaupun menyadari itu pun sebatas yang kita pikir kita mampu melakukannya. Ya sebatas yang selama ini aku lakukan aja gitu. Paling merasanya ya Tuhan udah berikan, ya buktinya ya selama ini yang udah aku lakukan, yang sebatas lingkup aku gitu. Menyadari apa yang kita pikir memang itulah yang sebatas itulah Tuhan berikan. Karena memang kebetulan dipakainya di lingkup itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal luar biasa yang tidak kita sadari, yang belum teraktivasi. Karena apa yang kita lakukan masih sebagian kecil. Belum melakukan banyak. Ya. Seringkali yang kita lakukan masih sebatas tugas gereja gitu ya. Tetapi kalau kita menyadari Timotius ada tanggung jawab melakukan tugas kerajaan surga. Ada pemberitaan, ada berita keselamatan yang harus diberikan kepada orang-orang yang gak mudah yang harus dihadapi sebagai seorang anak muda. Nah Tuhan mau itu semua digunakan sebagai tanggung jawab kita sebagai perwakilan surga di bumi. Jadi ketika pesan yang disampaikan ya buat kita semua ya. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, maka segala yang baik yang Tuhan sudah berikan, Tuhan mau itu berfungsi dengan baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan jangan menyia-nyiakannya? Segala yang baik itu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini, ada sepatu, Bapak Ibu Saudara kita semua pasti punya sepatu. Khususnya sepatu cats supaya lebih gampang membayangkannya. Kan kadang akhirnya kita beli sepatu lah. Akhirnya kita beli sepatu lagi. Ya antara udah kecil, kalau dulu anak-anak. Dulu orang tua zaman dulu kalau ngasih sepatu sama anaknya Bapak Ibu Saudara kadang-kadang 2 nomor lebih besar. Sehingga kayak badut McDonald sama Bapak Ibu Saudara yang sepatu kegedean. Karena gini, kamu kan cepat tumbuh gitu. Iya sih benar cepat tumbuh, tapi pakainya kan gak enak kayak kelepak gitu ya. Terlalu besar sekian nomor. Supaya jangan cepat beli, karena anak kecil kan cepat bertumbuh, kakinya cepat besar, sepatunya cepat sempit, belum rusak udah sempit gitu. Nah ada sepatu yang akhirnya kita harus beli baru karena memang sudah rusak, karena memang sudah sempit dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Itu satu hal. Tapi ada sepatu yang juga harus dibeli lagi karena sudah lepas si karetnya. Karena memang sudah lapuk gara-gara nggak pernah dipakai. Ngerti bedanya Bapak Ibu Saudara? Ada sepatu yang kita beli memang karena pemakaian, karena udah rusak, karena udah sempit, maka beli lagi. Tetapi ada sepatu yang
Mau nggak mau harus beli lagi karena pas mau dipakai karetnya udah aus, udah bubuk si bagian solnya gara-gara kelamaan di lemari, nggak pernah dipakai. Ya, inilah gambaran Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Betul sih, setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan pulang ke rumah Bapa buat kita anak-anak Tuhan. Ya. Tapi biarlah waktu kita pulang karena kita sudah menyelesaikan banyak tugas yang Bapa di surga percayakan. Jangan pulang karena menjalani hidup yang disia-siakan. Ya. Seorang hamba Tuhan John Piper, ya, kalau kita pernah dengar, dia mengatakan it is better to lose your life than waste it. Artinya lebih baik kehilangan hidupmu. Artinya gini, setiap kita pasti kehilangan hidup kita suatu hari, cepat atau lambat. Ya. Tapi ingat ada janji umur panjang. Setiap kita suatu hari pasti akan pulang ke rumah Bapa. Tapi jangan pulang ke rumah Bapa karena kita menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Jangan meninggal karena telah menyia-nyiakan yang ujungnya juga meninggal gitu. Jadi artinya hidup yang kita jalani ini harus berfungsi bagi kerajaan sorga. Berfungsi atau tidak berfungsi bagi kerajaan sorga kan juga pasti akan meninggal. Namun jangan berakhir akibat waktu yang berjalan begitu saja tanpa melakukan apa-apa yang menguntungkan kerajaan sorga. Wow. Adakah jiwa-jiwa yang diselamatkan? Adakah jiwa-jiwa yang dibangun? Adakah jiwa-jiwa yang bertumbuh? Adakah kerajaan yang diperluas dan sebagainya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan buat setiap kita. Jadi kalau dikatakan karunia yang tersembunyi, kemampuan yang tersembunyi, jangan selalu kita berpikir nyetrika, masak, cuci pakaian, dan lain-lain. Bukan itu, sesuatu yang menguntungkan kerajaan sorga. Seperti Timotius, dipercayakan tanggung jawab supaya orang yang belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan dan lain-lain. Sebagai seorang anak muda, Bapak Ibu Saudara yang berada di tengah-tengah orang dewasa, Timotius merasa kecil, merasa sendiri, merasa nggak mampu untuk membuka suatu wilayah baru dan memenangkan jiwa-jiwa di sana dan menjadi seorang pemimpin penggembala di Efesus. Jadi pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius jelas bukan pelayanan yang mudah, ya. Bukan semata-mata lingkup internalnya saja, tetapi banyak hal besar sebetulnya yang Tuhan percayakan buat Timotius, dan ini berbicara buat setiap kita. Jangan kita berpikir bahwa ya inilah lingkup pelayananku gitu ya. Tetapi setiap kita punya tanggung jawab yang sama. Dan jangan takut karena memang Tuhan sudah memperlengkapi kita, sudah memberikan kita yang mana itu baru akan teraktivasi dengan luar biasa pada waktu kita mulai masuk ke dalam kendaraan itu dan mulai injak pedal gas istilahnya. Baru kita melihat, wow, betapa luar biasanya pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita tangkap berkaitan dengan pesan Tuhan buat kita ini ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan yang baik yang Tuhan telah berikan. Ya, beberapa di antaranya. Yang pertama adalah jangan sia-siakan potensi. Mulailah bergerak dengan seberapa yang ada pada kita. Jangan sia-siakan potensi. Mulailah bergerak dengan seberapa yang ada pada kita. 2 Korintus 1 ayat 6. Oh, yang tadi itu ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kadang gak sedikit orang percaya berdoa agar minta digerakkan Tuhan. Atau kadang saya suka mendengar ada pendoa syafaat yang berdoa supaya Tuhan menambah-nambahkan talenta kepada orang yang dia doakan. Saya lebih setuju untuk biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan agar diaktifasi oleh orang tersebut. Itulah sebetulnya baiknya doanya. Karena gini, banyak hal yang sudah Tuhan berikan kok. Talenta, karunia, perkara-perkara luar biasa, potensi yang luar, itu sudah diberikan Tuhan. Bagian kita adalah kita mulai mengaktifasikannya. Karena gini, kalau talenta itu ditambah-tambah lagi, wah kapan yang dulu kemarin dikasih dipakai gitu. Karena ditambah-tambah terus. Luar biasa sih memang ya. Tetapi bagian kita sebetulnya adalah yuk kapan kita mulai mengaktifasi semuanya itu. Ya, hal-hal dahsyat itu. Kita doakan agar setiap ya. Maksudnya kalau mau doa pun doa untuk supaya
orang-orang termasuk kita semua mulai bergerak mengaktifasinya. Tapi gini, bukannya Tuhan gak mampu untuk melakukannya atau menggerakkan kita, tetapi kan kita ngerti prinsipnya. Tuhan mau kita kita yang mulai bergerak, mulai menginjak pedal gas. Baru kemudian Tuhan mulai mengaktifasi segala sesuatu yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan. Contohnya tadi ya, kendaraan Formula 1 itu. Ya. Seberapa yang kita miliki, mulai aktifasikan, maka kita akan lihat sesuatu yang kita pikir sederhana, ya ini mah tuh kok nggak seperti hamba-hamba Tuhan lain sih yang terkenal itu sih. Enggak, karena dia udah bergerak. Bagian kita adalah waktu kita mulai bergerak, kita baru akan lihat bagaimana cara Tuhan mematangkan, mempertajam, menguatkan, menambah-nambahkan dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu semua. Wow, maka kita akan melihat, wow, betapa luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Jadi seseorang baru akan mengalami hal-hal yang Tuhan tambahkan ketika ia sudah mulai bergerak. Ya. Jadi bukan soal minta ditambahkan, namun soal mulai melangkah. Mulai apa? Melangkah, mulai melangkah. Oleh sebab itu yang diperintahkan Rasul Paulus kepada Timotius adalah, yuk kau kobarkan karunia yang telah ada di dalam dirimu, yang kau telah peroleh melalui penumpangan tanganku atasmu. Ya. Nah kata mengobarkan, ya, anazopureo. Kata anazopureo itu diambil dari satu peristiwa bahwa mungkin setiap kita pernah ngalami lah ya. Pernah berdiam di api unggun atau acara gereja mengelilingi api unggun, retreat dan lain-lain. Kan ada masanya si api unggun itu kan mulai mengecil kan. Apalagi ketika acara sudah mulai berakhir, api unggun mengecil, api yang tadinya menyala membara, kemudian api itu mulai hilang. Tinggal sisa areng-arengnya aja, baraknya aja. Nah, bagi yang mau terus berdiam kan kurang cukup panas gitu kan, dibandingkan tadi pada waktu api unggun itu berkobar-kobar. Nah sekarang bagaimana nih? Karena kalau langsung tidur belum ngantuk, tapi masih mau berdiam supaya hangat karena cuaca dingin misalnya. Maka apa yang dilakukan? Ini tapi bara masih ada nih. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Mulai kan cari kayu-kayu kering lagi. Dan kemudian mulai kan ditambahkan ke api unggun, ke bara yang masih nyala sih. Kemudian apa yang dilakukan? Lalu di anazopureo. Ya artinya apa Pak? Ya mulai dikipas. Mulai kita mulai mengambil kayu ditambah-tambahkan. Mulai kita kemudian mengipas-ngipas lagi supaya si bara itu mulai bangkit lagi apinya. Timbul lagi, berkobar kembali apinya. Dan kemudian mulai membakar si kayu-kayu yang kering yang tadi baru ditambahkan. Itulah proses anazopureo. Apakah itu bagian Tuhan? Itu bagian kita. Ambil kayu. Lalu mulai kipas. Anazopureo juga artinya adalah membalikan. Jadi katanya gini, saya kan juga belum pernah nyoba. Si bara itu kalau apinya mau kembali bangkit itu kadang-kadang mesti dikorek dari bawah. Diangkat, kadang dibalik. Nah itu anazopureo. Dibalik kemudian dikasih kayu-kayu lagi. Nah itu mulai tuh apinya mulai keluar lagi di situ. Contohnya suka bakar sate atau apa, arang itu kalau dikorek lagi, itu suka diputar lagi. Itu mulai kembali muncul lagi tuh. Api-api itu mau. Tinggal tambah arangnya. Tinggal tambah kayunya. Itulah proses anazopureo. Itu kita yang lakukan. Ya. Nah makanya waktu Rasul Paulus bilang sama Timotius, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi segala yang sudah diberikan karunia-karunia itu, gift itu, dikobarkan adalah bagian kita untuk mulai mengaktifasikan. Mulai melakukan satu tindakan. Mulai mengambil suatu langkah. Jadi bukan kita diam, Tuhan ayo dong tambahkan, Tuhan ayo gerakkan aku, Tuhan ayo bakar aku. Jadi karunia yang Tuhan berikan, itu istilahnya separuh matang. Itu akan menjadi matang, menjadi tajam ketika kita mulai melangkah. Ya. Jadi perlu mengambil keputusan dengan mengambil langkah-langkah awal seperti bergerak.
yang tadi nambah-nambah kayu tadi. Sesuatu yang Tuhan berikan itu akan teraktivasi dan berkembang menjadi efektif ketika orang yang bersangkutan mengambil satu tindakan. Gitu. Jadi kita prinsipnya Tuhan lengkapi aku baru bergerak, enggak, bergeraklah. Karena kita percaya Tuhan sudah memberikan segala sesuatu buat kita. Ya. Jadi jangan minta dibalik. Ya. Tuhan gerakkan diriku untuk mulai melangkah. Atau Tuhan aku minta karunia-karunia rohani. Ya. Nah gitulah Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah. Seorang misionaris yang diutus ke Afrika. Nah dia menceritakan Bapak Ibu Saudara pengalamannya bahwa suatu kali dia memenangkan jiwa seorang wanita buta. Wanita buta ini menerima Yesus. Dan si wanita buta ini kondisinya belum pernah bisa baca atau nulis lah gitu ya. Jadi titik kelemahannya sangat banyak ya, terutama kalau mata. Nggak bisa ngelihat kan itu sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika dia terima Yesus, wow betapa dia bersemangat, dia ingin membagikan imannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang dia tahu masih banyak yang belum kenal Yesus. Maka apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Lah dia baca aja nggak bisa, lihat aja nggak bisa, nulis juga nggak perlu. Jadi orang yang nggak pernah bisa tulis bisa baca akan nggak punya bayangan gitu. Oleh sebab itu dia datang kepada misionaris itu, dia bilang gini, Pak, aku punya Alkitab nih. Memang aku nggak bisa baca. Tolong garis bawahi beberapa ayat. Salah satu ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita hafal. Tolong garis bawahi. Tolong kasih stabilo, ya kalau zaman dulu udah ada stabilo, tolong garis bawahi dan kasih tanda bahwa aku kalau buka halaman adalah halaman tentang ayat itu gitu. Jadi dikasih tanda nih kalau mungkin kalau Alkitab ada talinya atau ada atau apa. Maka dengan modal itu Bapak Ibu Saudara, ini orang buta yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, yang belum pernah tahu hal itu, hanya bermodalkan ada di dalam Alkitab itu ada tanda, kalau dibuka itu ayat yang udah di garis bawahi. Maka mulailah dia menginjil Bapak Ibu Saudara. Tetapi gimana caranya nih? Dia mulai mendatangi sebuah sekolah. Dia mendatangi sekolah, dia nunggu anak-anak bubar. Anak-anak sekolah. Ketika anak-anak bubar dia bilang, nak. Nah beberapa anak menghampiri dia. Kau bisa bahasa Perancis? Ya waktu itu di Afrika pakai bahasa pengantarnya Perancis. Kau bisa berbahasa Perancis? Oh bisa. Tolong bacain nenek. Tolong bacain nenek ayat ini. Yang di garis, yang dia pakai garis ya, yang diberi tanda ya. Tolong kau bacakan. Dan anak itu mulai membaca ayat itu. Lalu dia mulai bertanya, kau ngerti nak ayat itu? Anak-anak mungkin berkata, aku nggak tahu apa. Aku jelaskan ya, gitu. Dan dia mulai. Antara orang mau dengar dan nggak dengar, tetapi dia mulai satu persatu siapapun yang mau mendengar, dia mulai mencoba menjelaskan. Dia mencoba menjelaskan. Nah, si misionaris ini nggak tahu sebetulnya apa sih yang mau dilakukan dengan si ibu tua tadi minta ayatnya dikasih tanda, dia mulai ikutin. Ternyata dia melihat, wow luar biasa. Dia menunggu anak-anak bubar sekolah dan mulai sama caranya. Tolong bacakan ayat yang diberi tanda ini. Dan dia mulai tanya, kau ngerti ayat ini? Ketika mereka bilang gak ngerti, dia mulai menjelaskan. Mungkin kita menganggap itulah hal kecil. Hal yang, aduh, repot ya gitu ya. Tetapi misionaris ini, di dalam salah satu tulisannya mengatakan, nenek ini berhasil memenangkan 24 jiwa anak-anak sekolah tadi menerima Yesus yang kelak. Bukan 24, sekian banyak anak-anak sekolah, 24 diantaranya menjadi hamba-hamba Tuhan. Sesuatu yang sederhana tapi dia mulai mau melangkah dengan segala keterbatasannya. Tetapi dia tahu, waktu dia mulai melangkah, maka Tuhan akan tolong dia. Berbeda ketika mungkin ada orang yang memutuskan, Tuhan, aku udah terima Engkau, aku buta. Aku nggak pernah bisa baca, aku nggak pernah bisa nulis, aku nggak pernah bisa apa-apa. Maka dia memilih untuk diam. Ada nggak? Bisa orang melakukan itu. Tetapi nenek ini memutuskan, aku mau pergi memberitakan Injil. Dan ternyata banyak jiwa yang dimenangkan. Entah sekian lama yang dia lakukan, tetapi ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi artinya
Ternyata kepada siapapun, termasuk pada kita semua Bapak Ibu Saudara, kepada kita telah diberikan banyak hal, kemampuan, potensi, karunia, ya, dan lain-lain, talenta apapun, ya, untuk digunakan sebagai apa? Perluasan kerajaan surga. Nah, kita perlu setia seberapapun yang kita miliki saat ini Bapak Ibu Saudara. Karena gini, mungkin kita pikir, ya nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ada karunia. Dan siapa bilang, tadi kita udah angkat tangan bahwa kita percaya Tuhan sudah berikan banyak hal sama kita. Bagian kita adalah di tengah segala keterbatasan yang kita pikir kita terbatas, Tuhan akan memampukan. Ya, jadi kita mungkin melihat keterbatasan, tapi buat Tuhan dia melihat peluang untuk dia berkarya. Katakan amin. Kita bilang terbatas, bisa apalah Tuhan. Tapi buat Tuhan, enggak. Itu sebagai peluang aku untuk menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan, aku bisa melakukan yang luar biasa. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi jangan sia-siakan potensi atau apapun ya, karunia. Kalau kita sadar Tuhan udah berikan banyak buat kita. Mulai bergerak dengan seberapa yang ada pada kita. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu. Mulailah bangun jiwa-jiwa seberapa yang Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan waktu. Mulailah bangun jiwa-jiwa seberapa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara, ayatnya 2 Timotius 1 ayat 8. Oke, ayat 8 saya bacakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tadi saya sudah sampaikan di awal, di sini juga dia tulis, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Dia waktu tulis surat ini, dia Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang menjadi dasar pesan Tuhan 2 Timotius pasal 1. Tapi kalau kita maju 3 pasal lagi, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7, di situ bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 3 pasal ke depan, dia udah menjalani eksekusi. Dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, beberapa saat sebelum pasal 4 tadi, dia belum tahu kapan eksekusi itu akan dilaksanakan. Tapi yang dia lakukan apa? Seberapa waktu yang ada, dia mulai memikirkan iman orang lain. Dia mulai memikirkan kemajuan orang lain. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang Bapak Ibu Saudara. Bisa kapan aja sih. Ya, Rasul Paulus juga nggak tahu kapan dia dipanggil pulang. Tapi sementara ia masih hidup, meskipun ia ada di dalam penjara. Dan kita tahu, saya pernah menjelaskan penjara zaman dulu itu bukan kayak sel-sel sekarang yang juga nggak enak. Tetapi adalah penjara bawah tanah kebanyakan, disebut dungeon ya. Lubang bawah tanah, ada sinar sedikit dan kemudian ada di kedalaman. Ya, kita nggak tahu seberapa lembab di situ, seberapa nyaman. Listrik juga belum ada. Bayangkan dia nulis surat di situ. Untuk apa? Memikirkan jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Sementara dia masih hidup. Melalui suratnya ia membangun hidup banyak orang. Bahkan suratnya kita masih terus baca sampai hari ini kan. Setelah ribuan tahun kemudian. Dan dia tulis kepikiran bagaimana dengan keadaan Timotius, anak rohaninya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam penjara saja ia terus memperhatikan hidup banyak orang. Pada suratnya di atas ia sedang memikirkan gimana ya Timotius, apa yang dia lagi lakukan ya. Mampu nggak dia atau ada di dalam kondisi apa dia saat ini. Dan dia mungkin mendengar bahwa Timotius ada dalam kondisi yang nggak mudah. Ada rasa takut, ada rasa nggak mampu dan lain-lain. Maka dia tulis surat itu buat Timotius. Ya. Sepertinya anak ini perlu dikuatkan. Ya. Maka mulailah menulis surat bagi Timotius. Jadi Rasul Paulus tidak memikirkan dirinya, ia memikirkan kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, ini kunci buat kita Bapak Ibu Saudara. Jiwa-jiwa harus efektif dibangun agar menjadi alat-alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Katakan amin. Sayangnya nggak sedikit orang percaya yang lebih memilih sibuk dengan dirinya. Pak, Bu, hati saya sakit. Disakiti sama orang itu waktu ngata-ngatain saya. Terus ada lagi, Pak, kalau dia belum minta maaf, saya nggak akan pernah lepaskan pengampunan sama dia. Bayangkan, lebih banyak orang mikir tentang dirinya. Kalau orang mikir tentang dirinya, nggak akan kepikiran deh.
Siapa jiwa-jiwa yang harus dibangun? Gak akan kepikiran lah bahwa Injil kerajaan surga harus diberitakan. Kenapa? Orang yang sibuk dengan dirinya gak mikir yang hal-hal yang seperti itu. Gak mikir tentang perluasan kerajaan surga. Yang dipikirkan adalah aku sakit, aku perlu dipulihkan dan orang lain salah. Dan aku jadi korban. Nah seringkali kan, ya disadari gak disadari, gak sedikit orang percaya yang lebih memikirkan tentang dirinya. Kata-katanya itu masih diingat gitu ya. Nah mengapa banyak orang akhirnya jadi mengalami banyak luka? Karena dia lebih mengisi hari-harinya untuk dirinya sendiri. Apabila banyak waktu yang diluangkan untuk pekerjaan Tuhan, rasanya mau sakit hati juga gak ada waktu. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kita sibuk buat hal Tuhan. Kalau kita sibuk buat pekerjaan Tuhan, orang mau ngomong apa udah gak peduli. Karena kita lagi sibuk, biarin amat. Ya. Orang mau taruh di sosial media, mau ngapain juga. Aku malah lagi sibuk sama Tuhan. Ya. Kenapa gak sedikit didapati orang percaya jatuh ke dalam narkoba, jatuh ke dalam perselingkuhan, sakit hati, jatuh bangun di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, dan sebagainya. Penyebabnya karena banyak waktu yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Aduh nganggur, gimana ya supaya agak ngefly dikit. Kontak temen yuk lu ngapain hari ini, yuk ikut gua dah, happy dah, begini dan lain-lain. Kenapa? Gara-gara melihat diri sendiri. Kayaknya gue nganggur nih, kayak perlu aktivitas, perlu sesuatu yang seru. Maka bergabunglah dengan orang-orang yang juga gak nangkep pekerjaan Tuhan. Makanya gak sedikit yang jatuh bangun dan lain-lain. Daud setia dengan kambing domba yang Tuhan percayakan 2-3 ekor itu saat menggembalakan domba, kambing dombanya, dia mulai menyibukkan diri dengan membangun hubungan sama Tuhan. Kemudian makanya waktu itu kita sempat dengar gak sedikit, gak sekali 2 kali ada singa dan beruang yang mencoba mengincar salah satu dari kambing dombanya. Maka apa yang dia lakukan? Dia yang membangun hubungan sama Tuhan, dia minta arahan sama Tuhan. Tuhan jadi apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang kejar, tangkap janggutnya, ambil itu domba yang ada di mulutnya dan lain-lain. Ya. Maka ia bangkit melawan singa dan beruang ketika menyerang domba-dombanya. Nah, apakah Tuhan lihat gak apa yang Daud sedang lakukan? Tuhan melihat ada kesetiaan yang dilakukan oleh Daud. Maka Daud gak tahu bahwa suatu hari kelak Tuhan akan mempercayakan sejumlah rakyat untuk dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Ya. Jadi jangan kita berkata, aku gak ada waktu, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak tahu bagaimana menjangkau jiwa. Di tengah waktu yang Tuhan berikan ini, kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Apakah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan itu di rumah tangga kita? Apakah kita bangun atau enggak? Atau kita ingatkan tentang bagaimana ada rancangan kerajaan surga yang luar biasa yang kalian harus tangkap. Kita lihat apakah ada jiwa-jiwa yang sedang terbelenggu. Ada jiwa-jiwa yang gak efektif untuk kerajaan surga. Itu sebetulnya kalau kita lihat di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kita gak tahu kapan waktu itu akan berakhir. Udah selesai kau pulang lah. Pulang ada 2 kemungkinan kan. Karena udah selesai tugas. Karena gini, lu ngapain aja di bumi. Pulang deh. Kadang-kadang ada pilihan yang kedua itu. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Bagian kita adalah yuk. Semasa kita hidup, Tuhan telah memberikan banyak hal. Ini sesuai pesannya ya, jadi saya sampaikan. Jadi banyak hal yang Tuhan sudah percayakan, banyak potensi, banyak karunia. Sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Bagian kita adalah Tuhan bilang, jangan sia-siakan, pakai itu. Nah, sebab itu saya percayalah setiap kita nangkep apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya juga merasa bahwa apa yang dilakukannya belum apa-apa. Ya banyak hal yang harus kita lakukan sama-sama. Dan percayalah waktu kita mulai melangkah, waktu kita mulai bergerak, kita akan melihat bagaimana Tuhan terus tambah-tambahkan, terus Tuhan pertajam, Tuhan kuatkan. Ya mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.